Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mind blowing. Sebuah perkembangan peradaban sebuah wilayah ditandai dengan pendidikan dan lapangan pekerjaan. Di sini ada apa ini? Filtra Training Center. Yuk, Ini keren tuh. bentuk aksi nyata PIK 2. Ininya kompetensinya sudah Nah, ada bahasa Inggris, matematika, betul. Microsoft Office, ada coding, pemrograman, Nah, AutoCAD buat desainer ini, iya, calon-calon arsitek. iya. Ini kita ada di lingkungan Penduduk ya? penduduk yang Oke. padat Hmm. dan jalan hanya muat motor, tapi ada tempat kursus sekeren ini. Luar biasa. Gitu. Apa namanya? Filtra Training Center. Filtra. Apa? Nah, Singkatan apa sih filtra tadi? Pelita Sejahtera. Ilmu Sejahtera. Ayo, Dan kita- ini salah satu tempat yang disupport oleh PIK 2. PIK 2. CSR-nya masuk ke sini, masyarakat bisa belajar dan mendapatkan keahlian Betul. tersertifikasi di sini. Dibantu dari hulu, dikasih pekerjaan, peluang pekerjaan, dan hilirnya. Oke, Ya, kita kepoin di Kita dalam apa aja. kepoin di dalam. Ayo, dengan ini pengelolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dalam penelusuran Barisan Kesatria Nusantara di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pusatnya yaitu Gus Rofi Mukhlis dan Ketua Provinsi Banten Ustadz Didin Sahbudin. Kali ini tadi setelah kita penelusuran di tempat ibadah ya, terus di UMKM ya, ada peternakan segala macam. Dah, ini karena apa? Ini juga nggak kalah penting. Karena sebuah daerah ditandai maju tidaknya dengan peradaban. Dan salah satu ciri khas peradaban adalah bagaimana pendidikan untuk hulunya dan hilirnya pekerjaan. Di sini di desa apa? Maaf, desa apa nih? Kampung Besar, Ya. Kecamatan Teluk Naga, ada namanya LPK Filtra Training Center. Filtra Training Center bersama dengan Pak apa siapa? Jaidin. Pak Zaidin ya. Oke, depan itu ketua saya, Pak Ustadz Didin Sahbudin. Ah, ternyata PIK 2 ya, PIK 2 ternyata juga tidak hanya fokus pada pariwisata saja, tapi juga pendidikan plus sekaligus pekerjaannya hulu dan hilirnya. Maka kita langsung penelusuran pada intinya langsung nanti ditanyakan antara Ustadz Didin Sahbudin dengan Bapak siapa tadi? Jaidin. Pak Zaidin. Monggo, fayatafatul alaikum masykuro. Terima kasih Gus Irfan. Baik, Pak Zaidin, apa kabar? Baik, Pak. Sebelumnya salam kenal dari kami Barisan Kesatria Nusantara. Jadi kami ini menelusuri informasi-informasi seperti apa, duduk kebenarannya, klarifikasinya ketika ada hal-hal yang di luar itu diragukan kebenarannya atau isu miring. Nah, saat ini kan PIK 2 itu selalu diisukan atau diberitakan miring oleh orang-orang yang tidak suka. Nah, makanya kami dari Barisan Satria Nusantara membuat liputan khusus. Ternyata kami telusuri banyak sekali kegiatan dan manfaat yang diterima masyarakat sekitar. Nah, mungkin kali ini ada di LPK Filtra yang fokus dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang lembaga Bapak ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Nur Jaidin, Eskom Mkom. Nur Zaidin. Ya, saya sering dipanggil dengan Bang Jaidin. Bang Zaidin. Ya, alhamdulillah kita dari CSR PIK 2 memberikan kepada lembaga kita, pendidikan kita di Filtra yang sering disebut dengan Pelita Ilmu Sejahtera singkatannya. Jadi kita Pelita Ilmu Sejahtera. Jadi konsepnya adalah bagaimana sahabat-sahabat, teman-teman ketika mempunyai skill atau kemampuan ilmu, maka harapan kita menjadi lebih sejahtera kehidupannya. Amin. Nah, Begitu. memang PIK 2 itu adalah bagian daripada yang tak terpisahkan
dalam kondisi pembangunan yang saat ini sedang dilakukan. Nah, harapan kami, alhamdulillah kita sudah diberikan CSR dari PIK 2 dengan konsep pembangunan yang konsep mempersiapkan pembangunan ke depannya, yaitu tentang dunia pendidikan. Nah, pendidikan yang kita lakukan di LPK Piltra Training Center itu kita mengusulkan kepada PIK 2 itu tentang yang pertama adalah kegiatan junior office, yang keduanya adalah junior desain grafis, dan yang ketiganya adalah junior pemrograman web. Nah, kemudian nanti mereka setelah mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu akan dilakukan uji kompetensi atau uji kom oleh lembaga sertifikasi, ya gitu. Kita sudah bekerja sama dengan lembaga tersebut, dan memang alhamdulillah kita disupport semua full. Jadi yang belajar di LPK Piltra Training Center ini semuanya dibiayai full oleh PIK 2. PIK 2. Gitu. Tidak dipungut biaya apa-apa. Gitu ya. Sangat luar biasa karena tidak semua yang bisa melakukan seperti itu. Nah, ini tanda apa? Tanda bahwa PIK 2 itu mensupport untuk lingkungan setempatnya. Baik. Ya, gitu, Pak. Baik. Jadi kalau saya boleh tahu, ini support tadi yang dibilang CSR PIK 2 untuk dalam hal ini kita pendidikan ya, Pak ya. Pendidikan yang berbasis kompetensi. Betul. Bahkan ada sertifikasi juga. Ada BNSP. Sampai BNSP. Wah, itu keren sekali, Pak. Nasional. Ya. Jadi di lingkungan di sini itu anak-anak usia berapa yang mendapatkan, apa kita bahasakan, beasiswa ya, Pak ya? Atau gimana? Berarti gratis kan yang terima? Ya, gratis. Iya. Ya. Kita alhamdulillah memang di tengah lingkungan tadi di dalam kampung ini ya, Pak ya, dan inilah harapan agar kampung kita itu bisa lebih pengetahuannya bisa lebih mengupgrade pengetahuan untuk persiapan-persiapan jangka panjang. Baik. Nah, terkait tadi beasiswa itu sebetulnya pada kita itu bahasanya subsidi yang diberikan oleh PIK 2 itu untuk pelatihan sebanyak 150 peserta. 150 peserta. Ya, jadi satu batch itu sebanyak 50 peserta. Oke. Nah, ketika kita lakukan kegiatan ini luar biasa antusias masyarakat sekitarnya ya untuk bisa masuk menjadi peserta. Nah, karena di situ ada uji kompetensi yang nanti akan bisa mereka pergunakan terima dan untuk kelanjutannya. Nah, sangat luar biasa juga bahwa setelah mereka pelatihan itu, bagi peserta yang mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan, diberikan reward oleh PIK 2 untuk bisa bekerja di dalam. Jadi lulusannya yang dari sini dikasih reward bisa bekerja di PIK 2. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, ini sudah berapa batch, Pak, yang berjalan? Untuk saat ini kita masih kondisi berjalan batch kedua, Pak. Batch kedua. Tapi terus berlanjut. Terus berlanjut. Alhamdulillah. Nah, ini terkait di lingkungan di sini sendiri, lembaga ini, LPK ini, apakah satu-satunya atau ada yang lain yang di sekitar sini? Untuk saat ini di wilayah kita itu, karena ini di bidang pendidikan dan komputer ya. Sebenarnya terkait dengan dunia pendidikan itu LPK ada beberapa LPK. Ada beberapa. Tapi kita untuk saat ini memang mengajukan lebih awal topik 2, dan konsep kita adalah konsep yang memang betul sesuai dengan harapan masyarakat. Baik. Gitu. Dan ini menarik, ada hulu dan hilir. Jadi lulusannya bisa diterima bekerja. Dan disupport dari awal. Dari awal. Ini memang kayak investasi, Gus Irfan. Jadi PIK seperti menanam, kemudian dia hasilnya diterima juga. Bahkan sebetulnya kemarin sudah disampaikan dari tim PIK 2, kita bisa mengembangkan pelatihan-pelatihan yang lain, bukan hanya sekedar sekedar saat ini, tapi bisa meng-upgrade pelatihan-pelatihan lain. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Berarti tidak hanya untuk komputer. Betul, Pak. Nah, ini terkait dengan isu yang di luar, Pak. PIK 2 ini
kita tahu selalu diisukan miring. Tidak, bahkan kita pernah dengar atau masih dengar sampai sekarang, PIK itu hanya untuk kawasan orang-orang tertentu. Nggak boleh masyarakat masuk. Bahkan masyarakat hak-haknya dirampas. Apa? Hak hidupnya, hak berekonominya, dan lain sebagainya. Hak pendidikan. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak dengan adanya CSR atau apapun itu dengan PIK 2 secara umum, keberadaan PIK 2 menurut Bapak bagaimana? Kalau kita sebagai pendidik, sebetulnya itu tanpa kita sadari, pembangunan PIK 2 itu sebetulnya pembangunan yang menyiapkan kita sebagai pendidikan itu ke depannya, Pak. Baik. Mungkin sahabat-sahabat dan teman-teman yang berbicara seperti itu, mungkin dia berpikirannya belum tanda kutip ya, masih belum memahami tentang bentuk pembangunan yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Ya, ketika memang ada hal-hal yang seperti itu, ya biasalah ada positif dan ada negatifnya. Baik. Kita berpikiran yang positif. Artinya bagaimana teman-teman sahabat-sahabat yang ada di lingkungan tentunya bisa mengupgrade pendidikan dan kemampuannya untuk mempersiapkan dirinya untuk 5 tahun ke depan. Nah, terkait dengan hal itu sudah masing-masing punya tupoksinya. Kita serahkan kepada mereka yang mempunyai tupoksi itu. Baik. Gitu, Pak. Dan PIK dalam hal ini ikut justru membangun pendidikan di masyarakat. Kita, secara logikanya kan begini, Pak. Pendidikan itu tidak akan habis sampai kapan. Betul. Kemudian sekolah pun akan kesusahan menanam sekolah. Kan kenapa lahan kan sudah tidak ada tuh, Pak ya. Artinya pendidikan itu terus menaik. Nah, bahkan kan di dalam PIK 2 juga sudah disiapkan beberapa sekolah-sekolah untuk lingkungan. Betul. Gitu. Jadi kalau pendapat saya, kita berpikir positif. Positifnya apa sih? Positifnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, kemampuan kita, mengupgrade kita untuk masa depan. Ya, terkait hal-hal seperti itu kita serahkan ya pada tupoksinya masing-masing. Karena kami adalah tupoksi di dunia pendidikan, maka kita mempersiapkan dunia pendidikan ke depannya, Pak. Jadi ini secara tidak langsung menepis bahwa ada hak-hak yang dirampas seenaknya. Tapi ternyata tidak. Bahkan masyarakat diberikan pelatihan. Artinya ada sesuatu yang diterima sebetulnya oleh masyarakat, manfaatnya dalam pendidikan. Bahkan bahasa ekstrim Ustadz, Pak, itu dikasih umpan sekaligus pancing ini. Diberi umpan berupa bantuan. Tinggal kitanya mau menyambut ini atau tidak, kan begitu. Nah, yang kedua, tentang isu bahwa kita tidak boleh masuk ke PIK, hanya orang-orang tertentu, kemudian ada negara dibangun di dalam negara, itu menurut Pak Zaidin sebagai akademisi atau sebagai guru atau sebagai penggiat pendidikan itu bagaimana? Ya tadi Pak, dalam konsep kita pembangunan pasti ada plus dan minusnya. Kemudian kalau dibilang negara di dalam negara, saya belum lihat itu, Pak. Tetap masih negara kita adalah negara Republik Indonesia. Kita belum lihat, saya belum lihat itu. Nah, tetapi memang yang kita lihat itu untuk masuk ke PIK 2, saya pikir belum ada batasan untuk siapapun. Bebas saja masuk. Gitu, bebas saja. Toh banyak masyarakat kita yang saat ini sudah bekerja di dalam PIK 2. Ikut menikmati juga pekerjaan di sana. Iya, gitu kan. Lagi-lagi tadi ya kita secara dunia pendidikan saya lihat, saya belum melihat yang namanya negara dalam negara. Tetapi kalau yang saya lihat di tempat kita itu justru banyak sahabat-sahabat atau generasi di bawah kita itu yang kerja di sana. Bahkan seperti security, ya kan? Di lulusan-lulusan yang masih SMA itu juga dipekerjakan di dalam sana. Tinggal mereka nanti bagaimana meningkatkan, mengupgrade kemampuan mereka agar lebih mengikuti perkembangan sekarang, Pak, gitu. Artinya masyarakat sekitar yang terdekat di sini, termasuk yang terdekat ini kan ya, ini melihat dampak secara umum positif. Kemudian khususnya dalam dunia pendidikan ini yang saya juga baru tahu ternyata CSR seperti ini itu disupport oleh mereka ya Pak ya. Alhamdulillah.